Film dibuka dengan sebuah keluarga kecil yang sedang makan malam bersama. Sang ibu tiba-tiba merasakan dingin yang luar biasa. Ibu itu mengeluh bahwa ia tidak bisa hidup seperti ini terus dan merasa bahwa ada yang telah menyantetnya. Ini pasti dikerjain orang. Gak bisa kayak gini terus Pak tiap malam. Kengerian semakin memuncak saat duri-duri mulai keluar dari lengan ibu. Dalam kesakitan yang luar biasa, ia mencengkram tangan putrinya, Yuli, dengan sangat kuat. Sang ayah berhasil melepaskan cengkraman itu dan membawa Yuli ke kamar untuk bersembunyi di sana. Sementara sang ayah kembali keluar buat menolong ibunya. Namun beberapa saat kemudian, dari dalam kamar, Yuli mendengar rintihan kesakitan ayahnya yang diserang oleh ibunya sendiri. Yuli semakin ketakutan dan terus memanggil bapak ibunya, namun ia tak berani mendekat. Tiba-tiba, seseorang mendobrak pintu dengan kapak dibarengi lampu yang mati seketika. Yuli yang penasaran memberanikan diri mengintip dari lubang pintu. Dan ia dikejutkan oleh pemandangan mengerikan hingga dia pingsan. Saat ia sadar di pagi hari, polisi sudah berada di lokasi. Ia mendapati kedua orang tuanya telah terbujur kaku tewas secara mengenaskan. Di saat yang sama, seorang wanita bernama Ambar datang bersama putrinya, Laras. Wanita itu tiba-tiba langsung menghina Yuli dengan menyebutnya anak selingkuhan. Kamu anak selingkuhan. 20 tahun kemudian, Yuli tinggal bersama keluarga Laras. Namun, bukannya dianggap sebagai anak, Yuli malah diperlakukan seperti pembantu. Ia melayani Laras dan suaminya, Rudi, kedua anak mereka, Tika dan Dean, serta Ambar, yang kini hanya bisa duduk di kursi roda karena lumpuh. Udah lumpuh, banyak tingkah lagi. Itulah yang dilakukan Ambar. Ketika disuapi makan, Ambar menyemburkan makanan itu. Berbeda dengan anggota keluarga yang lain, anak pertama Laras, Tika, merupakan gadis yang taat agama. Bahkan ia mengajar mengaji. Di suatu malam, Dean, anak kedua Laras, bermain papan oija di kamar Ambar. Bukannya setan yang datang, tapi Yuli yang hadir untuk membasuh tubuh Ambar membuat Dean sedikit merinding. Beberapa saat kemudian, Ambar tiba-tiba sesak napas. Sambil memegang pundak Yuli, ia berbisik dengan penuh kebencian. Pak ibumu layak mati. Tidak hanya sesak nafas, Ambar juga muntah darah dan akhirnya dia meninggal dunia. Pagi harinya di acara pemandian jenazah, Laras melarang Yuli ikut memandikan jenazah itu. Dan saat Yuli akan mencium kening bibinya sebelum disolatkan, ia teringat perlakuan kejam Ambar di masa lalu, termasuk saat ia dipaksa memakan makanan yang jatuh di lantai. Tiba-tiba, mata jenazah Ambar terbuka, membuat Yuli berteriak ketakutan meskipun itu hanya halusinasinya saja. Laras yang melihatnya langsung menampar Yuli dan kembali mempermalukannya di depan semua orang yang melayat. Sebelum ibunya dimakamkan, Laras yang melihat foto keluarganya jadi teringat di masa kecilnya, di mana ia merindukan sang ayah yang tak pernah pulang karena jatuh di pelukan ibunya Yuli. Laras kemudian merobek foto ayahnya sebagai bagian rasa kecewanya. Beberapa hari setelah kematian Ambar, Yuli membantu Laras berjualan di toko. Namun karena satu kesalahpahaman, Laras menuduh Yuli sebagai perempuan murahan seperti ibunya dan menamparnya tanpa mau mendengarkan penjelasan langsung dari Yuli. Hinaan terakhir itulah yang mematahkan hati Yuli dan menyulut api dendam yang tak terpadamkan. Didorong oleh dendam, Yuli lalu meminta bantuan seorang pegawai toko bernama Yono. Yuli diantar ke suatu desa terpencil untuk ke rumah seorang dukun ilmu hitam bernama Samsul. Yuli membawa foto keluarga Laras dan menyatakan keinginannya agar mereka semuanya mati. Samsul menjelaskan tentang sebuah santet kuno yang sangat berbahaya dan dengan syarat yang gak mudah. Syaratnya, Yuli harus menyediakan mayat segar yang belum 40 hari untuk melaksanakan misinya. Lebih baik lagi jika menggunakan mayat dari anggota keluarga target. Malam harinya,
Yuli dan Yono yang ketakutan menggali kembali kuburan Ambar dan membawa jenazahnya ke hadapan Samsul. Ritual sesat pun dimulai. Yuli kemudian diminta menyembelih seekor ayam cemani. Setelah menyembelih ayam itu, nama setiap anggota keluarga dimasukkan ke dalam sebuah kain yang diikat membentuk buhul. Yuli kemudian membacakan mantra di depan wajah jenazah Ambar yang seketika membuat mulut jenazah itu terbuka. Papak halang, papak sungsang. Blak bumi. Yuli memasukkan buhul pertama ke dalamnya. Samsul berpesan bahwa Yuli harus menyelesaikan ritual untuk semua target sebelum mayat Ambar membusuk, atau santet itu akan berbalik menyerangnya. Teror pertama dimulai dari Tika. Saat ia sedang sholat Isya, jin kiriman mulai mengganggunya. Mulai dari lampu yang berkedip dan foto keluarga Laras yang jatuh. Saat Tika turun untuk memeriksanya, seketika itu kakinya langsung tertusuk beling yang tercecer. Selain itu, Tika juga mendengar rintihan dari kamar neneknya. Saat menghampirinya, ia diteror oleh kemunculan arwah Ambar. Yuli yang menghampiri Tika karena mendengar teriakannya langsung tersenyum puas melihatnya saat itu. Paginya Tika menceritakan kejadian itu pada sang ibu, tapi Laras seakan tak percaya. Dean kemudian menambahkan bahwa kemungkinan besar itu adalah neneknya, karena ia sempat main oija dan berbicara dengan arwah neneknya yang mengeluh kesakitan. Tika juga bercerita tentang teror yang ia alami pada Pak Ustadz. Pak Ustadz pun menjelaskan kepadanya bahwa arwah orang mati tidak bisa gentayangan dan yang ia lihat adalah ulah jin. Malam harinya saat tahlilan ketiga, Tika kembali mengalami hal ganjil. Ia seolah-olah melihat tubuh seluruh keluarganya mengeluarkan darah yang mengalir dari kepala mereka. Target selanjutnya adalah Dean. Saat ia mencoba berkomunikasi dengan arwah neneknya melalui papan oija, papan itu mengeja, "Ikut Oma." Di saat yang sama, Yuli melakukan ritual berikutnya, menggores leher jenazah Ambar dan memasukkan buhul kedua. Dean tiba-tiba merasakan sakit kepala yang hebat setelah ada serangga yang masuk ke telinganya. Anak itu mulai melukai dirinya sendiri dengan membenturkan kepalanya ke pintu. Tika yang mendengar teriakan adiknya langsung berusaha membuka pintu. Dean lalu menggeprak kepalanya dengan papan mainannya hingga jebol. Dan saat Tika berhasil masuk, Dean menusuk lehernya sendiri dengan serpihan papan itu hingga akhirnya bocah tersebut tewas. Sekarang Yono mulai ketakutan dengan apa yang terjadi dan dia mulai curiga bahwa Yuli yang melakukan semua itu. Namun Yuli menggertak Yono bahwa dia juga terlibat karena sudah mengikuti dari awal. Tika kembali berkonsultasi dengan Pak Ustadz. Ia merasa ada orang yang sengaja ingin berbuat jahat dengan keluarganya. Pak Ustadz lalu menerangkan bahwa Rasulullah sendiri pernah disihir oleh seorang perempuan menggunakan buhul yang diikat. Setelah ditemukan buhul itu, turunlah wahyu Al-Mu'awwizatain, yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas. Ketika Rasulullah membacakan surah itu, seketika tali buhul tersebut putus satu persatu. Malamnya saat Tika berdoa di sepertiga malam, ia mendengar suara yang mengamini doanya. Ia pun kaget dan ketakutan. Siangnya, Laras bertengkar dengan Rudi gara-gara membela Yuli dicaci maki oleh Laras. Tentu pertengkaran itu membuat Yuli sangat bahagia. Yuli kemudian menggunakan sihirnya untuk merayu Rudi dan melakukan hubungan terlarang. Yuli juga menghasut Rudi agar meninggalkan Laras. Namun, Rudi menolak permintaan Yuli. Kejadian itu terpergok oleh Tika yang baru saja pulang sekolah. Ia melihat ayahnya keluar dari kamar Yuli. Rudi melarang Tika agar tidak melapor pada ibunya dan berjanji akan menjelaskan sendiri pada Laras. Setelah Rudi menolak ajakannya untuk meninggalkan keluarganya, Yuli yang marah menargetkannya dalam ritual berikutnya. Di saat yang sama, Pak Ustadz membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Seketika itu, lampu di tempat ritual langsung padam. Yuli diteror oleh penglihatan sosok arwah Ambar yang bangkit di hadapannya.
Namun rupanya santet itu telah terkirim yang membuat Rudy langsung mengalami kesakitan hebat. Ia memuntahkan darah disertai serpihan tulang ayam. Lalu matanya dimasuki serangga terbang. Dalam keadaan tak terkendali, ia dengan nekat mencabut bola matanya sendiri hingga akhirnya Rudy tewas. Malam itu juga jenazah Rudy langsung disolatkan. Namun saat Tika mengikuti menyolatkan ayahnya, tiba-tiba ia seperti berpindah ke pemakaman. Ia merasa seperti ditarik oleh neneknya masuk ke dalam kuburan. Tika berteriak histeris yang membuat semua orang terkejut. Tika berusaha menjelaskan pada ibunya bahwa apa yang terjadi bukanlah kebetulan belaka. Ada yang sengaja ingin mencelakai keluarganya. Namun Laras masih saja tidak percaya. Siangnya, Laras menemukan baju Rudy ada di kamar Yuli yang mengisyaratkan bahwa Rudy telah ngiclik dengan wanita itu. Laras dan Yuli akhirnya beradu mulut. Laras sekarang sadar bahwa apa yang dikatakan Tika adalah benar. Yuli ingin menghancurkan keluarganya. Bahkan sekarang, Yuli berani melawan Laras secara fisik. Laras lalu mengusir Yuli dari rumahnya. Malamnya, Yuli melihat Yono sedang ngobrol serius dengan Tika. Saat Tika pergi, Yuli pun langsung menginterogasi Yono mengenai obrolannya. Yono yang merasa bersalah dan takut mencoba menjauh dari Yuli. Karena dendam, Yuli akhirnya menargetkan Yono. Malam itu juga, Yono diteror oleh arwah Ambar di tokonya. Wajah Yono lalu digerogoti puluhan lintah. Ia yang kesakitan mencoba meminta bantuan, namun naas. Ketika ia akan keluar dari toko, kepalanya terlindas rolling door hingga trot dan tewas. Mengetahui kejadian itu, Laras langsung lemas tak berdaya. Target terakhir Yuli adalah Laras. Malam itu, plafon di kamar Tika tiba-tiba ambrol dengan membawa puluhan tulang ayam dan foto keluarganya serta lampu yang mendadak mati. Tika mencari ibunya, namun Laras sudah dirasuki oleh jin yang sangat kuat. Tika berusaha mengusir jin di tubuhnya dengan membaca ayat kursi, namun ternyata jin itu lebih pintar. Tika berhasil keluar dan mengunci ibunya di kamar. Ia lalu bersembunyi di lemari dan menelepon Pak Ustadz. Namun ibunya berhasil keluar dari kamar. Laras menemukan Tika dan langsung menyerangnya. Tepat saat Laras akan membunuh Tika, Pak Ustadz datang dan berhasil membuatnya pingsan, lalu membawanya ke surau untuk diruqyah. Di tengah semua itu, Tika diam-diam mengikuti Yuli dan menyaksikan ritual sesat yang ia lakukan pada jenazah Ambar yang sudah membusuk. Yuli akhirnya mengakui segalanya dan mengungkapkan kebenaran yang paling kelam. Yuli bukanlah anak selingkuhan. Faktanya, Ambarlah yang telah memutarbalikkan kebenaran dan menyantet ibu Yuli hingga tewas karena cemburu. Ambar lalu menciptakan kebohongan itu untuk bisa menyiksanya seumur hidup. Ia juga mengaku Ambar di malam kematiannya tidak pernah menyesali perbuatannya. Yuli meluapkan kekesalannya pada Tika yang dianggapnya munafik karena hanya diam saja melihatnya disiksa setiap hari. Sementara itu di surau, Pak Ustadz berjuang keras untuk melakukan ruqyah pada Laras. Mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, Laras langsung menjerit hingga memekakkan telinga. Sementara itu, karena Yuli gagal menyelesaikan ritualnya tepat waktu dan jenazah Ambar sudah terlalu membusuk, santet itu berbalik menyerangnya. Jin itu membuat tangan Yuli bergerak sendiri dan menyakiti dirinya sendiri. Ia merobek pipinya, tangannya, hingga dia berhalusinasi seperti dibuat daging geprek oleh arwah para korbannya. Akhirnya, Yuli pun tewas dengan cara yang paling mengenaskan. Dengan kematian Yuli, jin di dalam tubuh Laras berhasil dikeluarkan. Pak Ustadz menuntun Laras untuk beristighfar, dan tak lama kemudian Laras meninggal dunia dengan tenang di pangkuan Tika.
Santet yang dikirim Yuli untuk keluarga Laras menyisakan Tika seorang diri dengan kepedihan yang tak terkira. Pesan yang dapat dipetik dari film ini adalah janganlah kita menaruh dendam dan amarah, karena semua itu hanya akan merusak diri sendiri. Itulah Brother, kisah tragis yang diringkas dalam film yang berjudul Kitab Si Jin dan Ilyin. Semoga terhibur. Kalau kalian suka dengan channel ini langsung subscribe aja biar gak ketinggalan alur cerita film-film menarik versi Wahyu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.